welcome back to my YouTube channel. So bener-bener kayak udah lama banget karena pertama-tama hari ini untuk video kali ini aku bakalan bikin kolektif book haul. Jadi aku udah ngumpulin buku ini dari bulan Juni, Juli, Agustus kalau nggak salah, dan memang bener-bener kayak aku bener-bener nggak tahu kenapa pengen banget ngumpulin dulu baru dibikin haul, book haul kayak gitu. So jadinya hari ini kita akan ada motor. So hari ini aku bakal bikin kolektif book haul aku dari bulan Juni sampai bulan Agustus ini. Kayaknya aku bakalan upload ini bulan September kalau nggak salah. Maybe, aku nggak tahu. So jadi bener-bener kayak pertama-tama aku mau update dulu. Aku baru sembuh dari COVID dan aku 3 minggu kena COVID, dan bener-bener kayak aku isoman di rumah orang tua aku, dan bener-bener kayak bener-bener di luar dugaan banget aku bisa positif. So aku bisa terpapar tapi nggak apa-apa. Puji Tuhan masih kayak yang ringan, gejala ringan kayak gitu, tapi bener-bener ini virus bener-bener bikin aku nggak bisa apa-apa. Aku bener-bener kayak udah, aku nggak bisa bahas lagi. Yang jelas aku sekarang udah sehat, aku udah negatif, dan hari ini aku udah mulai kerja dari setelah 2 minggu, karena aku seminggu pertama aku kena gejala itu aku masih kerja dan akhirnya aku nggak sanggup. So akhirnya aku tes dan ternyata positif, terus aku akhirnya isoman selama 2 minggu, dan puji Tuhan kemarin 2 hari yang lalu aku tes ternyata udah negatif, dan hari ini aku bisa kerja, dan hari ini aku excited banget aku hari ini kerja. Tapi aku kerjanya yang shift sore, jadi pagi ini aku bisa bikin video untuk book haulnya, kolektif book haulnya. Ya itu tadi update dari hidup aku 2 minggu ini yang bener-bener kayak bencana banget. Tapi gak apa-apa, sekarang aku udah negatif, dan sekarang kita langsung aja untuk kolektif book haul. So untuk buku-buku hari kali ini aku ada mix ya, ada yang bahasa Inggris, kemudian ada yang bahasa Indonesia juga, terus ada mix juga, ada fantasi, ada thriller, ada romance, semuanya ada semua di sini. So untuk buku yang pertama aku kemarin beli, ini aku bagi section ya, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. So yang pertama aku bakalan ngasih tahu buku bahasa Inggris apa aja yang aku beli, dan aku akhirnya beli ini. Aku akhirnya beli ini dari Sarah J. Maas yang A Court of Frost and Starlight. Ini aku udah selesai baca sebenarnya teman-teman, karena ini cuman berapa, 400 atau 300 halaman. Ini aku cuman, kayaknya aku waktu itu baca ini cuman 2 harian atau 2 harian lah kalau nggak salah. Ini cepet banget baca ini, dan ya jadi aku bener-bener kenapa aku beli buku ini, karena aku pengen baca ini, dan karena seriesnya Akotar kan bakalan dibikin ya, lagi proses bikin kata Sarah J. Maasnya. So, jadi kayak aku harus baca, dan aku bener-bener penasaran banget, karena memang di mana-mana di Instagram itu tuh banyak banget postingan-postingan tentang ini, dan aku penasaran banget gimana ceritanya. Dan aku pertama beli buku ini karena ini kan pintu gerbang menuju ke buku keempat. So akhirnya aku beli ini, dan ini bener-bener aku nggak tahu aku bakal ngebahasin apa enggak, kayaknya enggak ya, mungkin kalian juga udah ada yang udah baca, dan ini bener-bener kayak bagus banget. Jadi setelah The Last Battle, kemudian gimana keadaan mereka di Night Court itu seperti apa, terus ini juga pintu gerbang untuk kita menuju ke buku 4. So bener-bener kayak hari aku beli ini, dan ya aku udah selesai baca ini. Dan aku sebenarnya currently reading ini, aku lagi baca ini current read aku, dan ini aku baru sampai di halaman 213. Aku baru sampai di bab berapa ini? Aku baru sampai di bab 17, karena bener-bener kayak aku baca ini nih dari akhir Juli kalau nggak salah. Akhir Juli, kemudian aku sampai pertengahan sih, sampai aku akhirnya kena COVID, dan aku benar-benar nggak bisa baca buku sama sekali. Dan teman-teman, saat aku kena COVID itu, aku tuh pengen banget yang namanya saat isoman, aku pengen baca buku, tapi benar-benar nggak bisa. Aku benar-benar nggak sanggup baca buku, karena saat ngeliat tuh aku, ya ampun, sumpah aku paling sanggup cuma sampai baca 3 halaman aja, dan itu kayak selesai, karena kayak apa sih, kalau aku tuh yang aku rasain ya, kalau aku baca buku tuh kayak nyut-nyutan gitu, pokoknya nggak nyaman banget, dan akhirnya nggak kebaca. So ini aku lagi baca ini, dalam proses baca ini, dan first of all ini bener-bener kayak gimana sih, ini kan tentang Nesta ya, dan itu tuh Nesta tuh bener-bener nyebelin banget. Jadi kalau kalian nggak tahu, Nesta itu si kakak tertuanya si Vera, dan dia di sini nyebelin banget, tapi akhirnya aku tahu kenapa dia kayak gitu. So ya
bener-bener kayak ya buku ini A Court of Silver Flames. Terus yang kedua aku beli ini Red Beach Red Beach dari Emily Henry, dan ini bener-bener kayak summer book banget. Ini bener-bener kayak di mana-mana. Aku bener udah lama banget ini ada di wishlist aku, dan akhirnya aku kemarin beli. Aku beli ini di bulan Agustus kalau nggak salah. Nggak, akhir Juli aku beli ini. Dan ya, ini sama sekali belum aku baca. Aku baru baca sekitar berapa ya? 2 halaman. Aku kayak ya sneak peek itulah, 2 halaman, dan ya nggak tahu deh gimana. Yang jelas ini kayak hype banget buku ini untuk summertime kayak gitu. Bener-bener kayak waktu buku ini keluar tuh kayak ini kayaknya buku keluar ini tahun 2019 kalau nggak tahun 2020. Aku lupa. Yang jelas ini buku hype banget. Aku nggak tahu gimana aku kayak ekspektasiku udah tinggi banget karena ini buku ini nih hype-nya tuh tinggi banget. So, aku nggak tahu nanti bakalan aku kasih update. Ya, aku beli Beach Read. So ya, ini buku ketiga aku. Terus next aku akhirnya juga beli ini. Yes, ini Fable dan Namesake. Gimana sih bacanya? Aku nggak tahu pronunciasinya gimana ini. Namesake, maybe nggak tahu. Dan Fable. So ya, ini kayak gini. Sumpah ini buku hype banget. Aku nggak tahu mengharapkan apa. Aku sebenarnya beli buku ini nih karena kan aku kemarin baca To Kill a Kingdom dan terus Darker Side of Magic. Jadi kayak kenapa aku gimana ya sebenarnya? Oke, rewind. So jadi kenapa aku beli ini karena aku setelah baca To Kill a Kingdom, kemudian Darker Side of Magic, itu tuh kayak aku tertarik banget sama yang kayak fantasi yang bajak laut di lautan, kapal-kapal kayak gitu. Dan ini kan memang temanya seperti itu, buku Fable ini. So kayak aku penasaran banget, akhirnya aku beli langsung sekalian 2 buku. So aku bener-bener kayak high expectation banget karena ini memang hype-nya juga tinggi di buku ini. So aku berharap ini bagus sesuai sama ekspektasi aku, dan bener-bener worth it banget. So worth the hype. Aku mudah-mudahan sih. Aku karena bener-bener nggak tahu, aku bener-bener nggak nyari review tentang buku ini. So maybe habis ini aku bakal nyari gimana orang-orang review buku ini, gimana tanggapan orang tentang buku ini. So ya kayaknya aku habis ini bakal nonton reviewnya. So ya, ini buku selanjutnya Fable dan Namesake. Aku nggak tahu gimana pronunciasinya ini. Namesake, I don't know, dari Adrian Young. So ya, next yang sekarang bahasa Inggrisnya udah selesai. Aku beli buku bahasa Inggris 5 ini. Dan next untuk buku bahasa Indonesianya yang pertama aku beli ini. Lihat, buku besar banget, The Three Musketeers. So jadi tuh di kota aku di Bangkalan ini lagi ada kayak bazar buku gitu. So aku kayak iseng aja sama abang aku kemarin sebelum aku isoman pulang kerja. Aku masih kayak gejala sih hari itu. Aku rasa aku udah ngerasain badan aku nggak enak, tapi aku kayak mampir aja ke situ. Aku nyari-nyari dan akhirnya nggak ada buku yang bagus, nggak ada. Dan akhirnya aku ngeliat ini, teman-teman, The Three Musketeers. Sumpah ini tebel banget, ini sekitar 800 halaman. Dan kenapa aku beli ini? Karena aku pengen banget ngumpulin buku-buku klasik. Aku nggak tahu kayak ya sedikit, kayaknya ini bagus nih kayak gitu. Dan juga murah juga, ini cuma 130.000 setebel ini. Dan aku nggak tahu deh, tapi yang jelas aku udah nyoba baca sih kemarin sampai halaman 25. Dan ya ini mudah-mudahan beda sama filmnya karena aku udah nonton filmnya. So jadi kayak aku penasaran banget gimana sih cerita aslinya. So ya, ini dia Three Musketeers, mudah-mudahan bagus. Terus next aku sekarang masuk ke romance. Aku beli beberapa buku romance termasuk Beach Read tadi. So next aku beli ini The Year I Met You dari Gramedia. Ini by Cecilia Ahern. Aku ini juga udah banyak banget ngeliat buku ini di Instagram kayak gitu. Terus aku kayak penasaran, ceritanya juga kayaknya menarik. Ini kayak kontemporer romance itu sih kurasa. So ya, aku beli ini The Year I Met You by Cecilia Ahern. Dan ini aku bener-bener kayak next 3 buku ini aku beli tuh di kayak toko buku yang ada di Banjarmasin, bener-bener kayak di satu pulau yang sama-sama aku. Dan itu bener kayak cepet banget sampai sini. Dan aku bahagia banget bisa nemuin
toko itu bener-bener kayak oh my god ada di Banjarmasin, dan aku juga udah beberapa naruh di keranjang belanjaan aku dari toko itu. So ya aku bener bahagia banget nemuin toko tempat aku beli buku ini, dan itu bener-bener kayak murah-murah banget teman-teman. Aku bener-bener bahagia banget, recommended banget. Nama tokonya aku lupa, aku bakal ngasih link di description box kalau kalian dari Kalimantan yang penasaran banget sama apa yang nyari-nyari buku-buku yang ada di apa toko-toko buku yang ada di pulau kita, yang satu pulau, karena kan selama ini aku beli dari Jawa terus dan ternyata ada yang di Pulau Kalimantan. So ya aku bakal aku bener-bener rekomendasiin banget tokonya, so aku bakal kasih di description box. Next dari toko yang sama aku beli After You by Jojo Moyes, dan aku udah nonton filmnya yang Before I'm After, apa sih judulnya, Before You, Me Before You, aku lupa, itu yang bagus banget itu. Dan sebenarnya juga ada bukunya itu, cuman karena aku udah nonton filmnya aku memutuskan untuk beli buku yang ini, yang After You. Jadi ini kisah selanjutnya si Louisa Clark. So ini selanjutnya setelah Me Before You itu kayak apa yang dia lakuin, dan gimana banyak plot twistnya juga katanya di buku ini dari sinopsisnya. So yeah, how is a good book. So bener-bener kayak, karena memang kayak romansnya tuh nggak romance yang ecek-ecek gitu ya, romansnya tuh kayak mendalam banget. Mudah-mudahan ini juga seperti itu, karena Me Before You kan seperti itu banget. So yeah, Me Before You, no, After You by Jojo Moyes. Ternyata bukunya ini ada 3 ya teman-teman, dan aku baru punya 1 ini. Next aku bakal beli yang Me Before You, sama yang satunya aku lupa apa judulnya. So ya ini dia. Terus next kita masuk ke buku-buku thriller. Aku kemarin beli beberapa buku thriller 2 sih sebenarnya. So untuk ya ini di toko yang sama dari yang tadi, yang dari Banjarmasin. Ini aku beli Mr. Mercedes dari Stephen King, dan ini bener-bener gaya murah banget. Di situ cuma 80.000 kalau nggak salah. Aku langsung ambil karena ya paling nggak aku tuh pengen banget mencoba baca buku banyak genre dari buku. So ini kayak thriller yang menurut aku ya you know lah, Stephen King pasti ini juga apa namanya bagus banget. So ada temanku juga yang udah baca si Riris, so dia bilang juga ini recommended banget. So ya mudah-mudahan ini bagus. Aku nggak tahu kapan baca buku ini, because aku excited banget. Ini thriller. Ini kisahnya di mana ini ya? Kayaknya kisahnya di London deh ini. I don't know. Ini tentang pembunuhan, Mr. Mercedes by Stephen King. Ini aku belinya sama di toko buku ini yang dari Banjarmasin. So aku beli 3 ini kemarin, dan ya itu worth it banget di satu pulau yang sama di Kalimantan. Jadi kayak ongkirnya tuh murah banget dan datangnya juga cepet. So aku bener-bener kayak seneng banget nemuin toko buku ini. So ya ini dia Mr. Mercedes by Stephen King. So next ini juga buku yang hype banget tahun ini. Mudah-mudahan ini sesuai ekspektasi, sesuai kayak world the hype. Pokoknya bener-bener kayak mudah-mudahan ini bener-bener karena bener-bener ini ada di mana-mana. Dan Midnight Library by Matt Haig. Aku beli yang versi Indonesia dari Gramedia karena kemarin aku kayak buku ini kan mahal banget. sorry aku habis karena memang aku belum begitu pulih ya. So ya ini The Midnight Library by Matt Haig. Ini bener-bener kayak buku ini nih hype banget tahun ini, bener-bener buku ini bener ada di mana-mana, dan akhirnya Gramedia kayak apa namanya nerjemahin kayak gitu. So ini nih bener-bener kayak di mana-mana tuh mahal banget, pokoknya 100-an lebih, 180-an lebih. Tapi kemarin aku nemu di toko buku Togamas di Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur, cuma 87.000. Akhirnya aku langsung beli, karena sebenarnya aku pengen banget beli yang English version, karena yang English version itu tuh covernya bagus banget teman-teman, bagus banget. Tapi you know lah, buku bahasa Inggris sedikit pricey. So akhirnya aku ada yang ini, kenapa enggak. So akhirnya aku beli, dan ternyata tipis, dan aku bener-bener kayak menarik banget ini kisahnya. Bener-bener please kalian yang kalau udah baca buku ini kasih tahu review kalian, suka berapa, kira-kira kalian kasih berapa bintang dari buku ini. Please kasih tahu aku kalau yang kalian udah baca. Dan aku juga nggak tahu kapan baca ini, tapi aku udah rencana sama teman-teman aku di Readathon, habis kami baca di yang Elite series, kami rencana mau baca buku ini. Mudah-mudahan di yang Elite seriesnya cepet-cepet selesai, karena kemarin kan ketunda karena aku sakit. So ya aku bakal nyelesain The Rose Society-nya yang buku kedua, terus habis itu buku ketiga, dan ketiga kami bakal baca buku ini.
So ya, aku penasaran sama buku ini, tapi aku nggak tahu mudah-mudahan cepat aku harus baca buku ini. So ya, ini dia The Midnight Library by Matt Haig. So next kita masuk ke fantasy series. Yes. So buku fantasi pertama yang aku beli adalah Red Rising. So ini bener-bener buku, aku nggak tahu, ini mix review sih dari Red Rising itu, tapi kebanyakan juga bagus dan aku penasaran banget, so aku beli. Dan ini masih buku yang pertama, buku kedua ketiga masih ada di keranjang belanjaan aku di Shopee, karena memang nggak ada paket bundling Red Rising, aku nggak nemuin, aku belum. Sedih banget, karena memang kalau misalkan paket bundling itu lebih nyaman sih kan, nyaman dalam arti lebih apa ya, harganya tuh lebih turun sih, aku rasa lebih hemat untuk kalau paket bundling itu, dan ternyata nggak ada teman-teman. So ini aku satu-satu, dan kemarin aku baru nemu yang buku kedua, karena buku kedua tuh susah banget nyarinya. Kalau buku ketiga ada di Gramedia official Shopee-nya, buku kedua tuh susah banget. Dan ya, ini katanya ini gabungan antara The Hunger Games dan Game of Thrones. So I think it's a good book, I don't know, but ini kayak mix review gitu dari orang-orang. So aku bener-bener kayak nggak tahu, dan aku nggak tahu kapan baca buku ini, tapi yang jelas aduh, semua teman-teman TBR aku banyak banget. Ini Red Rising by Pierce Brown. Ya, ini buku pertamanya, dan aku baru beli buku pertamanya. Next aku bakal beli buku keduanya sama ketiga, kayaknya bulan ini atau bulan depan, nggak tahu. So ya, ini dia Red Rising by Pierce Brown. Oke, next ini buku fantasi juga. So ya, ini buku yang bener-bener kayak aku apa ya, excited banget, dan akhirnya aku beli bulan ini, bulan Agustus. Tebak apa? Ya nggak lama-lama aku beli The Poppy War sama The Dragon Republic by R.F. Kuang. So ya, ini dia bukunya, dan ternyata bukunya gede banget. Dia bukunya ini seukuran loh sama ini The Three Musketeers sama Red Rising, gede banget sumpah, dan ini tebel. So ya, ini dia buku The Poppy War by R.F. Kuang sama The Dragon Republic yang kedua, karena ternyata buku ketiganya sama Gramedia. Aku kemarin kayak ngepo-ngepoin Gramedia gitu, ternyata mereka lagi proses pencetakan dan terjemahan. Jadi mereka lagi kayak menerjemahkan gitu loh, dan lagi proses percetakan untuk buku ketiga. Dan aku bener kayaknya bacanya saat, aku nggak tahu deh kapan mau baca ini. Yang jelas ini buku hype banget, banyak di mana-mana, reviewnya bagus. Dan ini kan kayak ngambil Chinese folklore gitu kan, jadi kayak bener-bener kisah tentang Chinese masa lalu, legenda, bisa juga legenda, dongeng kayak gitu sih. So ya, aku beli dua buku ini, The Poppy War sama The Dragon Republic by R.F. Kuang. Aku bener kayak excited banget sama buku ini, karena ini memang udah ada di wishlist aku udah banyak banget, tapi aku kayak apa ya, triggered beli buku ini nih baru-baru kemarin, karena aku kayak selalu aja melenceng dari wishlist aku yang udah aku bikin beli buku. So ya, ini dia The Poppy War by R.F. Kuang sama The Dragon Republic. Oke. Next, ini series yang aku bener-bener nggak duga banget. Nggak duga aku bakalan punya. Ini sebenarnya aku nggak beli, jadi aku dapat lungsuran. Aku dikirimin buku ini, aku dikasih. Dan mungkin kalau sekarang orangnya lagi nonton ini udah nebak ini buku apa. Aku dapat lungsuran teman-teman. Aku dapat kayak apa ya, kejatuhan duren. Aku dapat lungsuran, aku dapat hadiah dari teman baca aku, Tiwi. Pasti kalau kamu lagi nonton ini kamu bakal tahu apa yang aku maksud. Iya, ini dia. Percy Jackson, series Percy Jackson. So, ya, ini buku kelima ini, dan ini kisah kenapa aku bisa dapat ini, kenapa aku bisa dapat lungsuran ini dari si Tiwi. Please Tiwi, kalau kamu lagi nonton ini kasih komen di bawah. So, aku dapat buku series ini, aku bener-bener kayak, jadi kan Mizan nih, fantasi itu kan lagi, kemarin itu kan lagi, apa sih, kayak cetak ulang Percy Jackson, tapi covernya baru, dan si Tiwi itu tuh kayak, dia tuh udah punya buku ini, dan dia tuh pengen banget yang versi cover baru, dan akhirnya dia nanya aku, Kak udah pernah baca PJO belum? Dia bilang kayak gitu, terus aku bilang, hah, PJO apaan dek? Percy Jackson dan Olympian Kak. So, Percy Jackson The Olympians
dan aku kayak belum pernah, cuma nonton filmnya aja, dan itu pun filmnya kan cuma ada 2. Oke, akhirnya dia memutuskan untuk ngasih buku ini ke aku, dan aku bener-bener kayak what, seriusan? Aku bilang kayak gitu, kamu bakalan ngirim ini jauh-jauh dari Jember ke Kalimantan? Aku bilang kayak gitu. Terus iya nggak apa-apa kak, dia bilang daripada nggak buat apa juga, aku pengen beli yang baru, dia bilang kayak gitu. Ya udah, akhirnya oke, dan aku dikirimin buku ini. So ya, buku ini kan bakalan ada seriesnya di Disney Plus, karena memang siapa namanya, Rick Riordan itu kan bener nggak puas banget sama yang filmnya yang 1-2 yang kemarin itu. Produksi apa ya filmnya kemarin tuh, aku lupa. Bener nggak puas, dan makanya apa namanya, proses apa filmingnya yang 3, 4, 5 tuh kayak nggak, bener-bener kayak bukan dibatalin sih, nggak diproses sama sekali. So akhirnya Rick Riordan itu kayak memutuskan untuk bikin seriesnya di Disney Plus. So akhirnya aku kayak oke, sebelum ada seriesnya aku pengen banget baca, kepikiran seperti itu, dan akhirnya malahan dapat lungsuran, dan aku bener-bener kayak bersyukur banget, puji Tuhan, alhamdulillah aku dapat lungsuran dari adik termanis dari adik jauh termanis terbaik. Pokoknya thank you banget Tiwi untuk bukunya, aku bakalan baca dan aku bakalan treasure banget buku ini. So ya, dan ini masih bagus kok, dia bilang punya ini udah lama banget, tapi ini masih bagus banget. Dan aku kayak, kalau buku lama itu tuh kayak ada apa sih ya, sensasi sendiri sih ya, kalau kayak buku-buku lama gitu tuh kita bacanya tuh jadi kayak aduh, kayak klasik gimana gitu. Dan ya, aku bakalan baca buku ini dari pertama, tapi nggak tahu kapan. I don't know, karena TBR aku banyak banget. So ya, itu tadi semua book haul, kolektif book haul aku plus lungsuran buku. So jadi aku nambah buku aku ada 17 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 17, ada 17 buku baru yang harus aku baca. Dan aku bener-bener kayak happy banget, aku udah sehat teman-teman. Thank you banget, udah banyak banget teman-teman yang udah kayak doain aku semoga cepat sembuh segala macam. Thank you banget, dan sekarang aku udah sehat, aku excited banget untuk hari ini. Aku bakal mulai aktivitas aku lagi, kerja dan yang lainnya. So ya, itu tadi kolektif book haul aku. Semoga kalian suka sama videonya, dan ya, aku bakalan mulai aktif lagi, ngupload dan bikin video lagi. Dan aku juga udah mulai mencoba untuk baca. Dari semalam aku udah mulai untuk coba baca, karena aku bener-bener kayak udah I am feeling really well. So aku udah bisa baca, dan aku harus balik lagi ke aktivitas aku seperti biasanya. Dan ya, thank you banget untuk stay tune di video aku kali ini. So ya, bye bye, see you in my next time.